Cari, kira-kira mana nih? Kalau aku suka ngejudge orang dari covernya ya. Jangan sampai nggak punya insurance. Berapapun itu lo harus Emang kalau pertama, mendingan urgent care, lebih murah. lebih murah. Dan Ya, Cak. itu insurance juga. Kita mau ngobrolin apa ya? Mungkin worry-worry kalau baru awal pindah ke sini ya kan, worry-worrynya sebagai ibu adalah harus ngurusin anak yang berkaitan dengan dokter. Semua kan kita kalau pindah tuh of course ya dari nol lagi. Iya kan? Yang paling butuh banget dokter menurut gua kan anak-anak, karena berkaitan dengan sekolah. Iya. Ya kan, mereka kan harus ada cek ini enggak, cek itu enggak, terus misalkan gigi, kadang kan di sekolah dicekin tuh, kayak mata segala macam kan. Iya. Gue tuh di awal tuh sempet bingung sih gitu, kayak gue tuh mesti pilih yang mana ya, rumah sakit yang mana, dokter anaknya yang kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue pakai misalkan referensi, browsing di website, cari, kira-kira mana nih. Kalau aku suka ngejudge orang dari covernya ya. Jadi gue lihat kira-kira yang ini Jangan dokternya dicontoh ya anak-anak. kayaknya ini mukanya gitu baik nih gitu. Iya. Ya karena kita bener-bener nol, nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi ya gue insting aja gitu. Kayaknya dokter ini oke nih ya. Terus mungkin dari review, Benar. ya kan, review-review yang ada di website gitu. Terus akhirnya oke, gue menemukan kayaknya gue udah jatuh cinta sama satu dokter ini nih, gitu ya. Oke, ini bisa buat jadi dokter anak-anak gue gitu kan. Setelah aku telepon, kan buat booking kan kita mesti telepon ya, nggak bisa tuh kadang kita langsung datang gitu kan. Kok di sini nggak bisa? Nah, telepon ya. Begitu telepon, ternyata dikasih tahu bahwa ada dokter-dokter, which is salah satu termasuk dokter yang gue mau, itu dia tidak menerima pasien baru. Nggak pernah dengar kan lo di Indonesia tidak Iya. menerima pasien baru. Iya. Biasanya lo di sana tidak menerima untuk hari itu. Iya, udah penuh. Udah penuh. let's say. Ada lagi dokter nggak cuma itu doang kan. Pasti kan butuh dokter gigi, Ya. butuh dokter, misalnya anak Dokter lo mata. mata gitu. Ya. Sama mereka juga ini loh, ngecek tulang belakang lo gitu. Iya. Spine-nya. Jadi kalau lo kenapa-napa ya lo harus bawalah ke dokter tulang tuh apa ya namanya? Dokter apa ya namanya ya? Ada yang bisa bantu guys? Nggak, tiba-tiba nggak kepikiran nih. Ya Ini udah, kalau nanti kita masukin di trivia. sini. Ini dia. Trivia hari ini. List dokter ya. List dokter yang harus di apa aja sih gitu. Ya Ya. kan? Yang common, yang pasti lo butuhin tuh list-list dokter, kayak misalnya dokter mata, dokter apa. Nah, ini listnya nih ya. Ini guys ya. Gitu. Oke. Kayaknya tuh kalau di tempat kita tinggal ya, kayaknya tuh ketika anak lo tuh jarang ke dokter mata atau jarang dicek lah ya gitu, kayak agak negligence ya gitu, tau gak sih? Jangan Berasanya. sampai kita jadi orang tua yang Iya gitu, berasanya kayak Negligent. gitu. Kayak udah berapa lama anak lo nggak tes mata gitu, udah berapa lama, kayak gue merasa terintimidasi ya gitu, ditanya gitu kayak udah lama banget ya dok gitu kan. nggak pernah dok. Iya. Sih nggak dijudge sih, cuma mereka kan perlu untuk record aja. Iya, betul. Sama pengen tahu kayak mana orang tuanya ini. Tetap balik-balik yang ngejudge lagi. Nah, Seperti ibu ini kan udah dokter. itu kan urusan dokter-dokter gitu ya. Biasanya suka ada, nggak semua, dan harganya beda-beda, ada yang namanya copay. Gue kayak, apa ini si copay? Biaya admin atau apa? Iya kali ya, maksudnya. Tapi mahal banget lah. By the way guys, di sini itu kalau tinggal di USA, jangan sampai nggak punya insurance. Berapapun itu lo harus. Itu udah kayak satu kewajiban ya, kayak kita sebagai penduduk harus punya KTP, nah ini kita harus punya insurance juga. Bener. Gitu. Iya, Wajib banget. wajib banget. Otherwise hidup lo ya sengsara. Iya benar. Gitu. Nah itu udah pakai insurance, bayar tetap copay, tetap bayar. Di kopenya tuh, gue nggak tahu ya, paling rendah biasanya berapa? 20 ada? 20, 25 biasanya. Oke. Ya kan 20, 25 gue lupa deh. Kalau yang mahal tuh ada sampai $60 juga 60. ada. Iya, kan agak shock ya, $60 copay doang gitu Iya. kan. Belum tagihan-tagihan yang lain gitu. Nah, poin berikutnya, Nah, kalian jangan kaget kalau misalnya kita suatu hari ke dokter nih ya, ntar tiba-tiba ada tuh bil-bil tambahan. nah iya benar tuh. Apakah bil tambahan ini? Ya itu dia,
ini juga sering menjadi misteri sama orang di sini pun, kayak gue masih bayar lagi sih Iya. gitu, ini apa sih ya, ternyata intinya ya itu cuma kayak apa namanya, tagihan-tagihan yang si asuransi udah nggak mau ambil. Iya. Jadi balik lagi ke kita ini. Nah, iya benar juga. Tapi kan ada juga tuh biasanya kayak deductibles. Nah, kayak gitu-gitu tuh emang lo tuh mesti pelajarin banget ya gitu supaya lo nggak merasa kayak tadi lah, kok masih ada tagihan ya, ternyata mungkin ya deductibles-nya dari si nilai asuransi lo sekian, dan lo dikurangin ini, ternyata memang masih ada harus biaya yang harus lo tambah bayar. Terus kemarin gue juga sempat kayak suntik-suntik. Kalau imunisasi, biasanya kalau misalnya imunisasi mau kita, mau anak ya, itu kan kita harus ke dokter ya. Kalau di Indonesia. Indonesia, ya. Betul. Di sini tuh ternyata nggak segitunya ya. Jadi kalau lo mau imunisasi, mau dokter tuh ada suntikan-suntikan yang memang bisa diberikan secara umum. Iya. Iya kan? Lo cukup ke farmasi. Bener. Kayak ini flu shot juga kan. Maksudnya kita juga bisa aja ke common pharmacy, terus kita minta flu shot, mau anak lo umur berapa. Tapi memang ada beberapa suntikan-suntikan. Biasanya memang untuk anak kecil ya. Kalau dewasa biasanya lebih mudah justru dibanding anak-anak. Banyak yang farmasis yang kayak, oh untuk suntikan jenis ini kita nggak menerima untuk anak di bawah umur let's say berapa waktu itu ya, 14 atau 15 tahun. Oh, gitu. Tapi ketika dewasa mereka bisa kasih. Kayak kita sempat bahas kan yang anak gue cari suntikan tuh, ada satu suntikan yang nggak dikasih di Indonesia. Ini gue kasih tahu ya, gue baru ingat namanya MCV4. Cari sendiri kepanjangannya ya, agak ribet soalnya. Itu tuh ternyata mereka tuh bisa kalau misalkan kita dewasa di atas 15-14 tahun itu mereka mau ngasih si farmasis ini. Tapi ketika anak gue itu di bawah umur itu nggak bisa. Jadi spesifik tempat aja mungkin yang bisa ngasih, atau lu ke dokter gitu. Peran suster kan di sini tuh bisa dibilang lebih besar lah ya. Misalnya kalau dibanding sama Jakarta gitu, nursesnya semua skillnya tuh mungkin kayak lebih banyak yang dari, kalau di Indonesia dokter yang kerjain, di sini nurses juga bisa. Ya. Nah, sekalinya, ini pengalaman gue ya, lo ketemu dokter itu kadang-kadang cuma ya udah 5 menit. Ya udah symptoms-nya. Oke, symptoms-nya gini. Ini gue kasih diagnosanya. Iya. Kayak cepet gitu. Kalau misalnya lo akhirnya malam-malam anak lo panas. Kalau di sini nggak ada tuh yang kayak langsung kita ke emergency ya. UGD ya kan. Atau dokter jaga malam kan biasanya suka ada tuh di rumah sakit yang memang khusus anak gitu-gitu kan. Kalau di sini ya nggak ada. Selama lo bisa kasih kayak obat penurun panas, terus lo kompres gitu. Ya udah, lo tunggu dulu aja di rumah gitu kan. Iya. Merefer lagi ke tadi ya, bahwa setiap dokter itu harus dengan appointment. Kalau misalkan di Jakarta kan misalnya oke, anak gue malam nih, let's say lo bilang sakit, panas. Oke, gue kasih obat penurun panas dulu, itu udah pasti pertolongan pertama lah gitu kan. And then lo langsung daftar ke dokter, atau lo besok pagi langsung ke dokter untuk diperiksa what happened sama anak gue gitu. Nah, tapi kalau di sini kadang kan lo dapat appointment juga nggak bisa langsung besok dapat. Kadang lo 3 hari baru dapat, seminggu baru dapat gitu. Karena makanya di sini ada yang namanya kan kayak ya si UGD tadi ya, urgent care itu atau emergency care. Biasanya kita ke Biasanya kita ke urgent care. Jangan ke IR ya guys. Nah, itu mahal sekali. Itu yang kadang yang banyak salah paham orang ya. Bener. Karena si urgent care ini itu nggak common di yang nggak tahu, kalau gue dulu tinggal di Indonesia itu nggak common. Lebih common ya UGD itu adalah emergency care. Emang kalau pertama mendingan urgent care, lebih murah. Dan itu insurance juga terima. Nah, kalau emergency insurance nggak terima. Ya terima, lo terima, tapi tetap aja ya, lebih mahal. Biayanya tetap lebih mahal. Oke. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen kalau kalian ada pertanyaan. Betul. Atau info untuk kita. Betul juga. So stay updated, stay informed. See you next time. Bye.